siswa, selanjutnya kita bahas soal nomor 19. Soal nomor 13 ini dia menanyakan evaluasi selanjutnya yang dilakukan bidan untuk kasus ini apa. Teman-teman lihat, Nyonya I ini melahirkan anak ketiga di BPM setelah plasenta lahir lengkap. 1 jam setelah persalinan terjadi pendarahan lebih dari 500 cc. Terus di sana teman-teman lihat juga kemudian dilakukan KBI dan pendarahan pun berhenti. Evaluasi ini apa? Ini termasuk dalam pengawasan skala 4 untuk soal nomor 13 ya. Selanjutnya soal nomor 14. Soal nomor 14 di sini dia menanyakan cairan pada vagina. Di atas disebut apa? Teman-teman harus ingat kalau bayi terdapat cairan mukus kental berwarna keputihan dari vagina bayi, itu namanya adalah pseudoamenorrhea. Jawaban soal nomor 14. Selanjutnya soal nomor 15. Soal nomor 15 di sini pasien kita ini datang ke bidan tanggal 10 Maret dan informasi didapatkan HPHT-nya adalah 10 Januari. Dia tidak mempunyai keluhan. Hasil pemeriksaan tinggi 2 jari di atas simpisis ya. Tekanan darahnya 100/80, nadinya 80 dan pernapasannya 20 kali per menit. Pertumbuhan janin saat ini sudah sampai tahap apa? Kalau pernapasan kalau udah TFU-nya 2 jari di atas simpisis, artinya adalah tumbuh lanugo atau kulit halus pada kulit bayi ya. Soal nomor 15. Soal nomor 16. Soal nomor 16 di sini menanyakan tentang penyimpanan vaksin BCG. Itu kapan suhunya, berapa suhunya, yaitu 2-8 derajat Celcius. Tindakan yang seharusnya dilakukan bidan pada kasus ini apa? Teman-teman lihat nih, didapatkan bahwa ibu Nipas sudah mengkonsultasikan kondisinya kepada kader. Namun kader ini menyampaikan bahwa ini masih normal. Padahal pada saat si pasien datang ke rumah bidan, ke BPM, itu sudah mengalami abses. Artinya di sini kita harus lakukan refreshing kader. Refreshing itu bukan hanya jalan-jalan ya mindsetnya teman-teman. Refreshing itu artinya adalah penyegaran. Artinya penyegaran di sini kita memberikan pengetahuan kembali tentang kesehatan atau masalah lainnya kepada kader kita supaya tidak terjadi salah paham dan salah persepsi. Ya, untuk soal nomor 17. Soal nomor 18. Di sini pasien kita ini mengatakan keluhan pasien tindakan apa sih untuk keluhan pasien tersebut? Nah, pasien kita ini keluhannya buang air kecilnya lebih sering dari biasanya. Dia udah trimester ketiga kayaknya. Di sini kita lihat hamil kedua datang ke BPM, sering BAK. Dari hasil pemeriksaannya 80 menit, terus penapasnya 24, lilanya 23, PHT-nya 30 September. Tindakan bidan apa sih pada kasus ini? Nah, teman-teman harus kasih konseling pada si ibu ini. Kenapa kalau sering BAK itu kenapa? Jadi dijelaskan pada ibu bahwa semakin kepala masuk panggul, maka ibunya itu adalah hal normal. Karena kepala udah memasuki pintu panggul dan makanya ibu sering kencing atau BAK ya. Itu soal nomor 18. Soal nomor 19, tanda sek primer dari gejala ini apa? Nih, dilihat mengalami perkembangan pada organ-organ reproduksi. Tanda sek primer dari gejala-gejala itu apa? Yaitu adalah menstruasi kalau untuk anak perempuan ya. Soal nomor 20, di sini kebutuhan aktualisasi diri ibu yang harus dipenuhi oleh bidan pada kasus ini apa? Nah, aktualisasi diri itu adalah sebuah penghargaan, penilaian. Itu tidak hanya sebuah bingkisan, hadiah atau kado, tapi bisa dengan ucapan kita kepada si ibu. Kita memberikan ucapan selamat atas kelahiran anaknya. Makanya jawaban nomor 20 adalah C.